Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selamat oleh selamat Rabbi Shrahli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Begini, saya memiliki pertanyaan kepada teman-teman kami di sini, apabila teman-teman kami bisa memberikan jawaban kepada kita, terutama kepada ustadz-ustadz yang ada di grup kami, bahwasanya gini, eee, terima kasih bahwasanya saya bisa bergabung di kami dan begitu hangatnya kekeluargaan di kami ini. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah, seorang muslim bisa menikah dengan, non muslim gitu? Kalau misalkan boleh kita share, kalau kita boleh, kita share itu, share-nya bentuknya seperti ini. Ini sebetulnya adalah kumpulan dari beberapa pertanyaan dari, kafirun atau orang-orang yang tidak sepaham dengan bagaimana kita, bahwasanya ada subhat-subhat, kalau track record saya adalah sekitar 31 pertanyaan bagi mereka, bukan bagi kita dari, kaum kafir itu. Boleh kalau kita share seperti ini, share-nya. Tolong, eee Bang Fahmi untuk mengizinkan saya untuk share screen, gitu. Ya, silakan silakan Mas. Tolong dibuka Bang Fahmi kalau ini nggak bisa untuk share screen ya. Artinya gini, kalau kalau Coba misalnya coba tidak bisa coba. di Sudah. oke, siap 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 siap. Ini mau share screen gitu. Oke, silakan. Bentar. Tadi nih. Nah eee, ini adalah banyak pertanyaan yang diarahkan kepada kita sebagai umat muslim. Ini saya perlu dari grup sebelah, tapi ini perlu kita kasih secara mendetail bahwasanya ada beberapa pertanyaan di sini. Tetapi yang perlu saya tanyakan itu adalah pada nomor 6 ini, pada nomor 6 ini. Nah, bisakah atau bolehkah seorang muslim, kita menikah dengan, umat non-muslim gitu. Ini di, Quran surat 5 ayat 5, kalau nggak salah Quran 5 Al-Maidah ayat 5, kemudian, Quran surat 2 kalau nggak salah Al-Qur'an ayat 221, dan seterusnya sampai dengan Quran nomor 9 ayat 28 sampai 23. Nah, ini mohon untuk dijawab karena ini merupakan, syubhat, bagi mereka untuk kita atau hujat-hujatan agama sebelah yaitu agama ketuhanan amburadul dari agama Kristen kepada agama kita, bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan atau bisa dikatakan tidak sinkron antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Disitulah pertanyaan saya. Mohon dari, sini ada yang bisa menjawab pertanyaan saya tersebut. Nah, saya Iya. kembalikan kepada, eee, Bang Fahmi untuk menjawab atau narasumber yang lain yang bisa menjawab itu. Monggo. Saya pikir langsung saja dengan Kang Kamarudin untuk memberikan tanggapan saja gitu. Silakan Kang Kamarudin. Ya, tadi kan ada 2 ya yang disorot, 3 kalau dari Pak Akbar ya. Kalau dari pertanyaan tadi ada 2, ada surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Baqarah 221. Ada tambahan lagi surat Al-Mumtahanah ayat 10 gitu ya. Iya. Oke. Kan ini judulnya kita membedah, jadi belum tentu langsung dapat jawabannya. Iya, betul. Ya. Jadi kita buka dulu surah Al-Maidah ayat 5. Ayyoma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum wal muhsonatu minal mu'minati wal muhsonatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna
muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan wa may yakur bil imani faqad habita amalu ya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yauma, the day, uhilla lakum thayyibat, telah dihalalkan bagi kalian thayyibat yang baik-baik, wa ta'amul ladina. Mau kemana ya? Maaf, ada anak saya. Nggak apa-apa. Wa ta'amul ladina utul kitab, dan kalian makanlah dari apa itu? Ini kan wa ta'amu alladzina utul kitaba halal lakum, dan kalian makanlah wa ta'amu itu sebentar. Ta'amu itu kata benda itu. Dan makanan orang-orang yang telah diberikan kitab halal bagi kalian. Oke. Wa ta'amukum hilul lakum, dan ta'am kalian halal bagi mereka. Oke. Al-musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladin utul kitab. Dan muhsonatu apa ya? Belum tahu muhsonatu, saya cek lagi. Pada sini terjemahan perempuan menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan menjaga kehormatan sebelum nanti untuk iman min qablikum, sebelum kalian. Idza ataitumuhunna, apabila Oke. Jadi telah dihalalkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara yang beriman, dan mereka yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang berdiri di kitab sebelum kalian. Oh, berarti orang-orang ahli kitab sebelum umat Islam. Ya, berarti yang menerima Taurat dan menerima Injil. Oke. Itu halal. Betul. Apabila kalian bayar makanan mereka, ya, betul. Tidak masuk berzina, ya, oke. Ini surat Al-Maidah 5 clear bahwa halal bagi musonah minal mu'minin, musonah minal mu'minah, dan musonah minal alladzina utul kitab min qablikum. Oke. Terus isu kedua adalah ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah 221. Maaf ya, kalau saya nganalisa emang lama. Iya. Kan kita juga malah nggak ngerti bahasa Arab kan. Ini nggak ada masalah, Pak. Ya, baik. Ini nggak bertentangan ternyata. Kata-kata jelas. Wala tangkihu musyrikati hatta yu'min. Musyrikati. Nggak ada hubungan dengan utul kitab, nggak ada hubungan dengan ya. Jadi ini clear kok, Pak, kata-katanya. Jadi nggak bertentangan ini. Yang bertentangan kalau pertama pakai terjemahan. Kedua nggak tahu kalau otaknya di mana. Ini jelas teksnya. Wala tankihul musyrikati. Musyrikat tidak ada hubungan dengan musonat minal ladzina utul kitab, nggak ada hubungannya. Bingung nggak? Begini, Kang Kamarudin. Jadi kan kalau di zaman itu masalahnya kita nggak tahu apakah yang ahli kitab itu khususnya yang Nasrani adalah politeis, begitu. Itu pertama ya, itu kritik dari saya ya. Oke, terus betul. Kedua, kalau misalnya untuk zaman sekarang, otomatis itu kalau mereka itu politeis, artinya saya melihatnya itu bagian dari musyrik juga begitu. Dan dalam praktek realnya itu saya ngalamin sendiri, memang tidak bisa
itu nggak mau disahkan oleh KUA. Nggak tahu kalau sekarang ya, itu kan saya kan tahun 2001 waktu itu. Iya, Itu loh. betul. Oke, berarti yang kita perlu selidiki sekarang, kalian saya buka Al-Mumtahanah 10. Al-Mumtahanah 10. Itu gini Pak Ustaz Kamarudin, yaitu Quran nomor 2 ayat 221, Quran nomor 8 ayat 55, dan Quran nomor 9 bentar. ayat 28. Saya tak catat dulu. Tadi kan yang saya catat Al-Maidah 55 sama Al-Baqarah 221. Barusan apa? Quran nomor 8. 8 ayat 55. ayat 55 terus Dan Quran surat nomor 9 ayat 28 sampai 33. Al-Anfal. 28 sampai? Al-Anfal. 28 sampai 33. Sampai 33. Oke, terus udah. Ya. Udah, itu aja. Lah, tadi beda dengan yang tadi dong, beda ini. Tahu nih Mas Marwoto, dia kan ambil sendiri. Jadi ada tambahan lagi dari Mas Marwoto itu Al-Anfal dari 28 sampai 33 gitu. Ya, Al-Anfal kan 9. Bentar. Ya. Al-Anfal 9, 8 itu berarti At-Taubah ya. Ya, At-Taubah sama Al-Anfal kan sebelahan. Ya, terbalik. 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah. Al-Anfal 55. Iya. 55. Inna syarrod dawa indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Iya, betul. Jadi kafaru itu fahum la yu'minun. Yang kufur itu adalah yang tidak beriman. Oke, terus apa itu? At-Taubah, satu lagi tambahan deh, 28 sampai 33. Enggak apa-apa, kita lihat aja. 28 sampai 33. Alladzina amanu innamal musyrikuna musyrikin, ini musyrik ya. Najasun, betul, musrik najis, betul, enggak ada yang salah. Kemudian 829, kenapa? Perangnya orang tidak beriman kepada Allah dan iya betul. Iya betul. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil. Jadi yang disorot adalah la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wala yuharimuna ma haramallah, dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, wala yadiunahu wala yadinuna dinal haqq, dan tidak beragama dengan agama yang hak. Ya. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab. Ya. Jadi orang-orang telah diberi kitab itu harus diperangi. Kalau mereka sudah diberi kitab, lalu mereka satu tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, kedua mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tiga mereka tidak beragama dengan agama yang benar, agama yang hak. Ya, tiga itu. Jadi itu adalah tiga hal yang kalau dilanggar oleh orang-orang yang telah diberi kitab itu harus diperangi. Gitu. Oh, itu di 29. Iya ya. Ya, di 30 kemudian baru bicara mengenai dan orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang Nasrani berkata putra Allah. Kemudian 31-nya mereka menjadikan itu akbar ya, baru gini. Ini mah enggak ada yang aneh. Kemudian 32 enggak ada yang aneh, 33 dia enggak ada yang aneh. Jadi mungkin yang difokusin adalah yang nomor 29-nya kali ya. Karena selebihnya sih nggak ada yang aneh ya, kalau menurut saya sih. Nggak tahu saya kalau menurut jamaah gimana. Kalau saya sih kan nggak ada sih yang aneh. Di 30 kan Iya, udah jelas ya. Hah? Iya, udah jelas. Iya kan? Jadi kalau di posisi tadi Al-Anfal 55 itu Al-Anfal 55 itu jelas kufur mereka kayak gini. Alladzina kafaru, ini jadi gini, sorry. Ini saya ngomong tekstual dulu ya.
di surah Al-Anfal 55. Inna syarrod dawab ya. Inna syarrod dawab. Syarro kan itu kayak itu apa? Kayak surah apa ya? Al-Ghazali ya. Sebentar. Oke, syarro itu yang buruk, jelek gitulah gitu ya. Dawab itu adalah jamak dari dabah. Dabah itu kan makhluk bergerak. Sebenarnya dabah itu ya bisa untuk makhluk apapun yang bergerak dan bernyawa lah gitu. Nah, jamaknya jadi dawab gitu ya. Indah Allah di sisi Allah, alladzina kafaru fahum la yu'minun. Jadi gini. Alladzina kafaru fahum la yu'minun terjemahan yang menurut saya terjemahan boleh beda pendapat terjemahan ya. Saya dengan Kementerian Agama mungkin beda pendapat nggak masalah. Bagi saya, alladzina kafaru itu adalah bentuk kata kerja, kalimat kata kerja. Jadi orang-orang yang mereka telah kafir. Orang-orang alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Fahum, lalu mereka tidak beriman. Jadi ini ada dua kegiatan yang berkelanjutan. Pertama, mereka kafir, lalu mereka tidak beriman. Kafir di sini, kalau orang bilang, kafir kan tidak beriman. Bukan, salah. Kafir itu adalah dua. Satu, menutup diri dari kebenaran. Dua, menutupi kebenaran dari orang lain. Jadi, kufur itu adalah ada dua. Sama-sama, dua-duanya sama, menutup. Karena kafaro itu adalah menyelubungi, menutupi, menyelimuti gitu ya, kayak malam menyelimuti siang, itu pakai kata kafaro gitu kan. Nah, jadi kalau kafaru itu bentuknya kata kerja aktif orang ketiga jamak. Karena harusnya kafaruna, harusnya ada na-nya di belakang. Tapi tidak, na-nya dihilangkan karena ada penjelasannya panjang, itu nggak usah dibahas. Tapi ini itu aslinya kafaruna. Nah, kafaruna sama dengan muslimuna, sama dengan mukminuna. Jadi bentuknya orang ketiga jamak. Nah, jamak dulu pertama. Jamak karena depannya ada karena kafaro bukan yakfuruna. Kalau yak pakai ya depan maka bentuknya bentuknya present continuous ya. Nah, ini Pak Akbar nggak ngerti. Present continuous berarti imperfect tense. Nah, kalau kafaro jadi bentuknya perfect tense, bentuknya jadi bentuk lampau. Kalau kafaro bentuknya kini dan nanti. Jadi ini kafaro ini bentuknya lampau. Lampau jamak karena una itu orang ketiga. Kalau takfuruna itu kalian. Kalau yakfuruna itu mereka tapi bentuknya kini dan nanti, present dan future. Tapi karena ini kafaruna maka bentuknya lampau dan orang ketiga jamak. Fahum, fa, lalu hum mereka. La yuminun, lalu mereka tidaklah mereka yuminuna kan, tidaklah mereka. Jadi itu perhatikan deh. Kalau pakai bahasa Arab ya, kafaru itu bentuknya lampau ya. Orang ketiga jamak. Yu'minuna bentuknya kini, present dan future, orang ketiga jamak. Enggak ada perubahan di situ. Jadi gini, mereka dulu telah kafir, lalu sekarang mereka tidak beriman. Paham nggak maksudnya? Oke. Kebayang ya? Siap. Nih saya tulis nih. Iya. Kebayang ya? Sip. Jadi itulah makanya kalau pakai bahasa Arab jadi ngerti begitu gitu. Ini saya tulis nih. Ya, Kalau terjemahan benernya itu begini. Nah, saya share ya. Saya share pakai Word. Jadi kafaru itu harusnya ada nanya. Ya, kafaruna fa kum la yuk minu yuk minu. Nah kan? Nah sama. Berarti itu harusnya kafaruna itu harusnya bentuk
lampau, ya kan, plus orang ketiga, orang untuk jamak, karena una itu pasti jamak, una itu pasti jamak, kemudian karena depannya kafaro itu artinya orang kesatu tunggal, maka kafaruna otomatis orang ketiga tunggal, kafaro itu pasti ada dianya. Kafaro, dia telah kafir. Kataba, dia telah menulis. Apalagi amana, dia telah beriman. Kemudian semua pasti begitu. Jadi dalam kata kerja bahasa Arab selalu tersembunyi ada originalnya ya, kata dasarnya itu ada kata kerja ada subjek orang ketiga tunggal pasti. Tinggal pilihannya nanti bentuknya berubah jadi jamak tunggal gitu. Karena kafaro itu orang ketiga tunggal, maka kafaru jadi orang ketiga jamak. Maka ini orang ketiga. Oke, itu kafaruna. La yu'minuna, minuna, karena ada ya, depannya ada ya, pasti otomatis bentuknya ini nanti. Biar gampang ya. Kemudian una pasti jamak. Karena ada yuk depannya ya, kalau depannya tak, maka kalian. Orang kedua. Kalau depannya ya, pasti mereka. Tapi bentuknya kini nanti. Itu udah rumus. Kalau tu'minuna pasti bentuknya kalian. Kalau tu'minu nggak pakai una, pasti bentuknya kamu. Kalau yuk minu nggak pakai una, pasti bentuknya dia. Kalau yuk minuna pasti bentuknya mereka. Pasti gitu. Itu udah patokan. Jadi ini orang ketiga juga. Karena una dan depannya una jamak, ada ya-nya berarti dia pihak ketiga. Kalau dia tak, berarti dia pihak kedua. Kalau dia alif, bukan dua-duanya, amanah, aminu misalnya, atau saya lupa deh. Kalau enggak, bukan aminu berarti. Aminu berarti aminu. Aminu itu saya. Gitu. Itu ada rumusnya. Nah, jadi kalau seperti ini, terjemahannya menjadi mereka, ya, karena orang ketiga ya, telah kafir, lalu mereka sekarang tidak, gitu. Paham nggak? Iya, jelas. Jadi kalau seperti itu, maka surah tadi inna syarrad dawab indallah, sesungguhnya yang paling buruk di sisi Allah itu adalah orang-orang yang kemarin telah lampau mereka kafir, terus sekarang mereka nggak beriman lagi gitu. Jadi itu ada progres. Bukan orang-orang kafir karena mereka tidak beriman, bukan. Kalau dari secara tekstualnya. Jadi itu progres. Sudahlah mereka kafir, ya kan? Kemudian sekarang akhirnya mereka sekarang progresnya jadi mereka tidak beriman gitu. Kenapa waktu mereka kafir mereka masih beriman nggak? Yes and no. Kita tidak bisa tahu dari teks ini. Jadi bisa iya bisa enggak. Karena ada orang yang statusnya beriman tapi kafir ada nggak? Ada. Siapa itu? Munafik. Munafik itu orang yang masih ada iman tapi sudah mulai kafir. Kebayang nggak? Kenapa mereka kafir? Karena mereka menutup diri dari kebenaran atau menutup kebenaran dari orang lain. Contoh, misalnya munafik nih ya, misalnya mereka tahu perintahnya adalah berperang. Mereka, yang bener nih, masa berperang sih, gitu, gimana ya? Aduh. Nah, sudah mulai menutup diri dari kebenaran itu kan, dari yang hak. Perintah itu jelas. Akhirnya, enggak lah, enggak semua orang kali berperang. Itu rumah saya saya nggak bisa ikut, saya di rumah nggak ada yang jagain. Nah, dia mulai menutup diri dari hak. Lalu dia ngomong sama orang lain, nggak usah ikut perang. Itu nggak wajib itu kan buat yang ini aja. Kita kan di rumah nggak ada yang jagain rumah. Dia menutup kebenaran tersebut dari orang lain. Jadi, tapi status dia masih ada iman nggak? Masih ada. Iman kepada Allah masih ada, iman kepada Rasul masih ada, tapi kayak milih-milih gitu loh. Nah,
itu udah kafir, udah mulai kafir, tapi masih ada iman. Sekarang mereka sudah lamaran kafir, sekarang mereka jadi nggak beriman. Akhirnya mereka jadi berubah. Udahlah kalau gitu kita nggak usah ikut Rasul lagi. Nah, mereka tidak beriman. Gitu, kira-kira visual analogi seperti itu. Itu adalah yang paling buruk di mata Allah. Ya benar, karena kemarin mereka masih ada iman, sudah mulai timbul kekafiran. Sekarang mereka imannya pun hilang gitu. Ini itu adalah penjelasan itu. Sekarang kita hubungkan dengan masalah nikah menikah tadi. Jadi tadi yang surah Al-Maidah sudah jelas. Itu bicaranya adalah orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, berarti sebelum Quran. Itu halal. Kemudian Al-Baqarah itu adalah kalau nggak salah tadi itu saya lupa ya. Al-Baqarah itu ini Al-Baqarah itu musyrik. Nah, janganlah kamu nikahi perempuan musyrik. Musyrik bukan masuk kategori utul kitab, tidak. Alladzina utul kitab itu bukan musyrik, bukan. Nah, tadi baru pertanyaan Pak Akbar adalah berarti yang mau ditentukan adalah kalau Nasoro termasuk dalam utul kitab, ya kan? Alladzina utul kitab, apakah Nasoro termasuk dalam musyrik atau tidak musyrik gitu kan? Berarti yang kita perlu selidiki adalah bagaimana siapa orang-orang Nasoro yang disorot dalam Quran di masa Rasulullah. Itu yang kita punya PR. Karena betul. Dari studi saya menyimpulkan bahwa Yahudi dan Nasoro yang disorot dalam Quran, terutama kaitannya dengan aktivitas dengan lingkungan masyarakat Rasulullah SAW, itu spesifik, Pak. Jadi ada hal-hal yang mereka tahu, tapi sepertinya tidak semua Yahudi dunia itu memiliki ilmu yang sama atau perspektif yang sama gitu loh. Ntar saya cari deh, saya punya ini. Ya. Berarti gini ya, bisa disimpulkan sementara nggak ya, Pak Kamrul sama Pak Pami, kita harus benar-benar selektif untuk bisa menikahi mereka. Berarti kan intinya gini, tidak serta-merta bahwasanya semua bisa kita nikahi, artinya non Islam kita bisa nikahi, tetapi kita harus benar-benar selektif dalam pemilihan. Berarti kalau gitu ya. Nah, kalau arahnya ke sana, tadi kita baru bicara mengenai tekstual. Kalau saya kan stepnya selalu gini, tekstual. Lalu kontekstual, kita harus pelajari ayat-ayat ini ada asbabun nuzul nggak gitu. Ada nuansa nggak di sekitar ayat-ayat ini. Berarti itu kontekstual. Nah, kemudian yang ketiga adalah tafsir. 2 dan 3, step 2 dan step 3 itu bisa disatukan sebenarnya. Karena biasanya dalam tafsir ada menceritakan juga mengenai asbabun nuzulnya. Biasanya ada disebutkan. Kalaupun misalnya nggak ada, kita bisa cek misalnya dari kitab asbabun nuzul gitu bisa. Nah, kalau menurut saya sih 1, 2, 3 sudah cukup bisa punya gambaran. 4, saya biasanya stepnya adalah ijtimai. Jadi jumhur ulama pandangan gimana? Berarti kan ini kaitannya dengan fikih. Kalau fikih kita harus cek dengan ulama fikih. Ulama fikih pendapatnya bagaimana gitu. Terhadap aturan. Itu berarti masuknya ke aturan kan? Gitu. Iya. Nah, yang berarti kita harus buka tafsir tuh. Dan itu lumayan banyak ini. Ayatnya ada berapa ini? Ada Al-Maidah 5, ada Al-Maidah 5, Al-Baqarah 221, katakanlah Al-Mumtahanah 10, kemudian At-Taubah 29 kali tadi yang mungkin jadi sorotan. Ya kira-kira ada 4 ayat itu. 4 ayat kita harus buka semua tafsirnya kalau kita mau cek tadi asbabun nuzul atau minimal kitab asbabun nuzul lah untuk tahu kontekstualnya gitu. Jadi nggak singkat. Kayaknya kita mesti fokus di ini dulu deh, yang
ini apa yang step 1, 2 dulu deh kayaknya fokusnya. Nanti besoknya mungkin sambung lagi yang 3 dan 4 gitu. Ya, Boleh, bagaimana boleh. Mas? Mas yang buru-buru Mas ini buru-buru sekali. Mas mau kawin Mas? Iya, nggak bisa Pak. Pak Enggak. Marwoto, Pak Mar, kalau Mas Mar kalau kata Bunika. Saya panggil Pak Mar. Pak Mar kalau apa yang disorot gini ya, ada beda ketika kita membicarakan kontradiksi dalam Quran dengan kontradiksi dalam Bible. Kacamatanya beda. Kacamatanya begini. Kalau saya ya, kontradiksi dalam Bible biasanya yang diangkat itu yang redaksinya persis sama, Pak. Jadi biasanya yang satu redaksinya A, yang satu redaksinya A1, satu redaksinya A2. Jadi bedanya tuh tipis. Nah, ketika beda tipis itu, tapi di beda tipis itu mengubah data. Contoh misalnya, yang satu bicara, yang paling favorit saya ya, itu yang angka. Misalnya, yang satu bicara 7.000 orang, satu bicara 700 orang. Itu kisah yang sama, kalau orangnya beda jumlahnya, ngitungnya gimana, kan begitu. Itu contohnya. Itu kontradiksi dalam Bible tuh yang biasanya diangkat yang seperti itu. Kalau itu pertama. Kedua, mereka kita bisa kritik Bible dengan terjemahan, aman. Kalau mereka bawa teks asli, kita kan ketawain. Nggak usah bawa teks asli deh, emang lu ngerti gitu loh kasarnya. Tapi kalau dibalik pada Quran, satu, ketika bicara kontradiksi dalam Quran, redaksinya nggak pernah sama, Pak. Saya udah berapa kali dapat coba menganalisa sekilas gitu ya. Kayak tadi gitu, redaksinya beda jauh gitu. Yang satu bicaranya musyrik, satu lagi bicaranya Alladzina utul kitab. Ini redaksinya beda jauh gitu. Yang dilarang itu yang musyrik, yang dibolehkan adalah Alladzina utul kitab. Bahwasanya Nasoro secara spesifik itu masuk kategori yang mana? Musyrik kah? Berarti mereka, kalau kita melihat mereka politeis ya, atau mereka musyrikah, atau mereka tauhidkah? Kalau mereka tauhid, mereka masuk kategori Alladzina utul kitab gitu. Itu artinya membutuhkan analisa lebih lanjut. Beda dengan Bible. Kalau Bible redaksinya persis sama, tapi bisa kontradiksi gitu loh. Kalau Quran nggak pernah yang begitu. Termasuk nih, yang paling terakhir yang paling fresh saya pelajari sebelum ini, itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1 hari sama 50.000 tahun. Kan seolah-olah sama ya? Enggak. Begitu kita buka teks aslinya, redaksinya jauh beda. Gitu. Ada kata-kata yang spesifik hanya muncul di ayat yang membicarakan tentang 1 hari 1.000 tahun. Itu saya bedah-bedah semua ayat yang bicara tentang 1 hari 1.000 tahun, itu semua sama. Ada redaksi kata itu. Ada semua. Sementara satu-satunya ayat yang bicara 1 hari sama dengan 50.000 tahun, sama sekali nggak bicara redaksi kata-kata itu. Jadi dua-duanya redaksinya beda jauh gitu loh. Dan bahkan di ayat yang 1 hari 50.000 tahun, setelah ayat tersebut, muncul ayat lanjutan yang menjelaskan ayat tersebut. Dan itu menegaskan bahwa ayat itu nggak ada hubungannya dengan 1 hari 1.000 tahun. Gitu. Jadi kalau Quran itu sangat spesifik, Pak, sangat detail. Nggak bisa nggak bisa lewat gitu. Tapi harus teks asli. Ya itu poin kedua. Mereka pakai terjemahan, kita pakai teks asli gitu loh, Pak. Kalau mereka mengkritik kita pakai terjemahan, kita ketawain. Otomatis untuk proses ini perlu panjang waktunya. Karena kita harus bedah, kita buka teks asli, kita buka redaksinya sama atau enggak. Kalau udah beda, oke, udah beda, udah clear. Kemudian beda ini makna pengaruhnya apa terhadap masing-masing ayat, konteksnya bagaimana gitu. Kalau ternyata sama redaksinya, pasti ada yang beda, nggak pernah ada yang sama persis, tuh nggak ada. Jadi sama persis tapi bertentangan gitu, nggak ada, pasti ada yang beda redaksinya. Itu Pak Mar. Jadi memang harus kudu pelan-pelan gitu, kayak tadi gitu, satu-satu gitu. Lanjut. Iya, gini, ada kisah tentang namanya Safia binti Huyai.
Ya. Jadi dia itu katanya itu dia ini orang Yahudi yang menjadi istri Rasulullah SAW gitu. Nah ini masuknya berarti dalam konteks yang ayat itu ya berarti ya yang apa Al-Maidah ya berarti ya. Kalau Yahudi kan sebenarnya mereka tauhid, Pak. Kalau yang Uzair putra Allah itu, sepaham saya ya, pertama mereka statusnya bukan musyrik. Jadi mereka tidak menyembah si Uzair itu. Mereka tidak pernah menyembah apa namanya hanya gini. Yang disorot oleh Allah dalam ayat di rangkaian tadi yang At-Taubah ya, At-Taubah itu kan ada tuh dalam rangkaian yang disebut Pak Marwoto tadi itu ada ayat itu Yahudi menyebut Uzair putra Allah, Uzair apa Uzair ibnullah. Kemudian apa Nasoro menyebut Al-Masih ibnullah, gitu kan. Yang disebut oleh Allah adalah sebutan, bukan kegiatan mereka beribadah dan seterusnya, enggak, sebutan. Jadi kalau kita bicara ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari konteks itu, nyebut pun kita nggak boleh gitu. Kita nggak boleh nyebut misalnya apa astagfirullahaladzim, saya ngomong di awal dulu. Misalnya kita sebut Adam. Adam itu anak Allah, nggak boleh, titik. Ya, Adam ibnullah gitu, nggak boleh, titik, nggak boleh gitu. Kenapa? Ya udah pokoknya nggak boleh gitu karena itu bisa nanti orang jadi memahaminya bisa beda gitu. Jadi sorotan dari ayat itu adalah sebutan, tidak bicara mengenai musyrik tidak musyrik, tauhid tidak tauhid, enggak bicara itu gitu. Kalau bicara mengenai ayat tersebut. Nah, kaitan dengan Rasulullah SAW, Yahudi itu pada dasarnya sampai hari ini coba kita ketemu sama teman Yahudi, mana ada mereka ngomongin apa sembahan lain, tetap satu, tauhidnya mereka jelas, tegas mereka. Gitu. Kalau Yahudinya bukan yang apa itu? Mesianik ya. Kalau mesianik lain lagi urusannya, itu beda lagi. Jadi si Sofia binti Huyai itu kalau menurut saya ya Yahudi tauhid, berarti itu masuk dalam benar tadi musonah min alladzina utul kitab, itu masuknya. Apalagi? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya lanjut. Saya masih agak mau cerita sedikit yang soal apa? Yang Mumtahanah ayat 10 itu bagaimana ya? Oke, tadi Mumtahanah 10. Nah ini. Nanti amnu sudah ja'akumul mu'minah muhajirotin ya muhajirot pam tahinuhunna ya Allah alamu bi imanihinna ya fa'in alim tumuhunna mu'minat fala tarji'u hunna ila kufar. Iya, terus isunya yang menjadi pertanyaan apa, Pak? Ini apa? Ini konteksnya kalau ini kan saya juga agak bingung baca terjemahan ini. Jadi itu perempuan itu maksudnya mereka ini yang diambil jadi itu ya, jadi budak gitu ya? Atau bagaimana? Bukan. Jadi gini. Ya latina amanu idza ketika ja'akum datang kepada kalian al-mukminah. Jadi al-mukminah statusnya mereka sudah mukmin, muhajiroh mereka hijrah, ya kan? Mereka sudah menjadi mukminah, mereka berstatus hijrah, famtahinuhunna, oke, ini famtah, bentar, imtahana, ya uji, benar, uji. Jadi yang
Kalau secara teksnya, ketika datang mukmin wanita hijrah, ya datang kepada kalian mukmin wanita hijrah. Nah, yang mesti disorot pertama kata hijrah dulu, nanti kita bahas. Famtahinuhunna, ya apa, maka lalu ujilah mereka. Oke. Allah a'lamu, Allah maha tahu biimanihinna, terhadap iman-iman mereka. Fa'in, lalu jika alim tumuhunna, alim tumu berarti kalian sudah tahu, kalian sudah tahu tentang mereka, alim tumuhunna mukminah, tentang mereka yaitu para mukmin tersebut, ya kan? Kalian sudah tahu tentang mereka, para mukminah tadi. Fala maka janganlah tarji'uhunna, janganlah kalian kembalikan ilal kufar, jangan kembalikan kepada para kufar. Ya. Hunna, mereka halal bagi kalian, dan tidaklah mereka yahiluna lahunna. Oh, benar. Hunna lahunna. Tidaklah mereka, wanita-wanita itu halal bagi mereka kafir, dan tidaklah mereka kafir yahiluna halal bagi lahunna, mereka wanita. Jadi yang mukminah tidak halal bagi yang kafir tidak halal bagi yang mukminah. Wa atuhunna ma anfaqu, dan berikan wa atuhum ma anfaqu, dan berikan mereka, kok mereka laki-laki ya? Oh iya, benar. Dan berikanlah mereka, yaitu para kafir, apa yang mereka telah infakkan. Jadi gini, mereka sudah bayar mahar kepada wanita ini, balikin, gitu. Dibayarin, istilahnya, ngerti nggak sih? Digantiin gitu, ditebus. Nah, wala junaha alaikum, dan janganlah, junaha salah, dan tidaklah, junaha itu bukan dosa seperti ya, udah maafkan. Dan tidaklah dosa atas kalian alaikum an tangkihuhunna, terhadap atau bahwa kalian menahan mereka, ya, menikahi mereka, soal tangkihuhunna, idza apabila ataitumuhunna, telah kalian berikan mereka ujurahunna, ujar itu sebenarnya ajar itu imbalan ya, tapi nggak apa-apa diartikan itu mahar, oke, nggak apa-apa. Terus ujurohunna itu ujroh, kalau kita dengan kata ujroh. Wala tumsiku bi isomil kawafi, ini susah nih kata-katanya. Wala tumsiku, dan janganlah yamsiku, ia berpegang pada tali al kawafir. Oh, kawafir itu bentuk raya feminin ya. Bi isom al kawa, iya betul. Was'alu, dan mintalah ma angfaktum, apa yang telah kalian infakkan, wal yas'alu, dan mintalah apa yang mereka infakkan. Oke. Jadi gini, ini perintahnya, kalau ada wanita-wanita yang sudah berstatus mukmin, mereka datang berhijrah. Nah, hijrah itu hijrah bisa, kalau kita selama ini kan ngerti hijrah itu kan apa ya, kayak misalnya dari sebelumnya tidak berhijab sekarang jadi berhijab gitu ya. Oh, itu bukannya maksudnya ini kan? Bukan. Belum. Kan selama ini saya bilang bukan sekarang. Kalau di abad modern ini kita mengenal kata hijrah, biasanya kan kita menghubungkan dengan sebelumnya enggak, sekarang iya, kan gitu ya. Biasanya sebelumnya kerudungan, sebelumnya enggak, sekarang jadi berhijab misalnya gitu. Sebelumnya sholatnya bolong-bolong, sekarang jadi sholatnya lebih rajin. Itu kan sekarang ini kita memaknai hijrah begitu. Tapi kata hijrah itu sebenarnya nggak begitu.
Kata hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu sampai jauh sekali gitu. Ngerti nggak? Jadi bayangin hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah adalah dari Mekah semua ditinggalkan. Keluarga, bukan keluarga, rumah, harta apapun semua ditinggalkan, pindah ke Madinah dan menetap di sana. Seolah-olah mereka tidak akan pernah kembali lagi ke Mekah. Itu hijrah. Jadi, ketika berstatus di sini adalah mereka adalah wanita-wanita mukmin yang berhijrah. Artinya mereka meninggalkan sesuatu, ya, sesuatu apapun itu. Jadi mereka sekarang sudah beriman, dan dalam proses berimannya mereka meninggalkan sesuatu sedemikian jauhnya dan sebegian jauhnya dan mereka tidak kembali lagi ke sana. Gitu. Itu maknanya mukminah muhajirah. Wanita mukmin yang hijrah itu seperti itu maknanya secara teks. Itu baru teks loh. Kemudian maka perintah berikutnya adalah ujilah mereka. Oke, dalam hal ini berarti uji keimanan. Oke, betul. Allah Maha tahu tentang iman-iman mereka. Ya, betul. Terus fa'in, kalau kalian sudah ngerti, fa'in, alim tumuhun, kalian sudah paham tentang mereka, maksudnya keimanan mereka tadi, yaitu mukminatin, yaitu para mukminah tadi, maka udah jelas nih, oh mereka sudah benar nih imannya, gitu ya. Fala tarji'uhunna, jangan kembalikan mereka kepada al-kufar, kepada orang-orang yang kafir. Jadi, kata al-kufar ini menjelaskan hijrahnya. Mereka meninggalkan dunia kekafiran mereka, status mereka sudah beriman, mereka tinggalkan dunia kekafiran mereka hijrah kepada orang-orang beriman sepenuhnya gitu loh. Jadi kekafiran yang dimaksud di sini adalah siapa? Keluarga mereka, pasangan mereka, semua yang di sana itu mereka tinggalkan dan mereka tidak mau kembali lagi ke sana gitu loh. Maka tarji'uhunna, jangan kalian kembalikan lagi mereka ke sana gitu loh. Kepada dunia kafir itu tadi yang mereka tinggalkan, yang mereka sudah melangkah jauh meninggalkan itu jangan kalian balikin lagi mereka ke sana gitu. Lahunna hillul lahum, tidaklah mereka para wanita beriman yang berhijrah tadi halal bagi mereka. Siapa mereka? Kufar. Dan tidaklah hum, mereka kan laki-laki itu humnya. Hunnanya perempuan. Lahunna mereka perempuan, hillul lahum, halal bagi mereka laki-laki. Walahunna dan tidaklah mereka perempuan, yuhilunna mereka halal bagi lahunna. Walahum dan tidaklah mereka laki-laki, yuhiluna mereka halal bagi lahunna bagi mereka perempuan. Jadi yang perempuan mukmin tidak halal bagi yang kafir laki-laki, yang kafir laki-laki pun tidak halal bagi kafir bagi mukmin perempuan gitu. Lalu wa'atuhum dan berikanlah kepada hum mereka laki-laki, berarti yang kafir laki-laki, anfaku, apa yang sudah mereka infakkan. Anfaku, infak itu berarti apa yang sudah mereka nafkahkan kepada si wanita beriman ini gitu. Wala junaha alaikum, maka tidaklah ada janaha itu ya dosa bolehlah atas kalian, alaikum bahwa kalian menikahi tangkihuhunna, kalian menikahi mereka wanita apabila iza ataitumuhunna, sudah kalian berikan mereka perempuan ujurohunna, ajarnya mereka, apa yang mereka pantas terima lah gitu. Kalau ajar itu gampangnya begitu, bukan imbalan sebenarnya, tapi apa yang mereka sepantasnya terima gitu, sudah kalian berikan kepada mereka. Jadi kalian tidak ada kesalahan bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian menikahi mereka, kalau apabila kalian sudah berikan apa yang mereka sepantasnya terima gitu. Wala tumsiku biisomi al kawafib, jangan kalian berpegang kepada tali wanita yang masih kafir. Jangan kalian mengikat tali dengan wanita yang masih kafir. Jangan mengikat hubungan dengan tali wanita yang masih kafir. Was'alu ma angfaktum, dan mintalah kembali kalau kalian ketemu dengan wanita, kalian menikah nih. Contoh ini contohnya, ini penjabaran gini. Kalian menikah, ternyata wanita itu istri kalian jadi kafir. Nah, minta kepada mereka, was'alu apa yang sudah kalian infakkan kepada mereka, minta lagi balikin.
Karena mereka sudah kafir, gitu. Wal yas'alu ma anfaqu. Dan kalian pun wa yas'alu ma anfaqu. Minta kembali mahar yang sudah diberikan. Oh ya, benar. Wal yas'alu, dan mereka mintalah apa yang sudah mereka berikan. Jadi kan dalam keluarga ya, suami istri kan bisa saling menginfakkan, kan itu ada aturannya dalam Quran juga ada. Kalau laki-laki menginfakkan kepada perempuan, ada perempuan menginfakkan kepada laki-laki, gitu kan, nggak jadi masalah. Jadi intinya apa yang sudah kalian berikan kepada mereka kembalikan, dan mereka juga boleh minta apa yang sudah mereka berikan kepada kalian balikin juga semuanya. Udah harta gono gini clear gitu lah maksudnya. Dzalikum hukmullah, itulah demikianlah hukum Allah. Yahkum bainakum. Dia menghukumi antara kalian. Wallahu, dan Allah alim hakim. Dan Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Kebayang nggak prosesnya? Panjang nih penjelasannya jadinya. Agak mulai jelas sedikit sih gitu. Ya, cuman jadi, gini, gimana? saya kira ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya yang dari 9. Ya. Saya kira itu wanita ini itu masih bukan Islam gitu. Karena dia enggak. Jadi gini, Pak. Sudah muslimah. Udah, jadi gini, Pak. Perhatikan di depannya ada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi gini, Quran kalau sudah ada misalnya gini, ya Bani Israil dalam Al-Baqarah tuh. Ya Bani Israil, nanti ketemu lagi. Ya Bani Israil, nanti ketemu lagi. Ya Bani Israil. Itu udah beda itu. Kalau kita ngomong pakai bahasa Bible, perikopnya udah beda. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini udah perikop baru. Yang ayat sebelumnya di ayat 9 itu perikop yang sebelumnya. Kebayang ya? Oke. Pemisahnya itu di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Bani Israil, atau apa lagi? Ya itulah pokoknya. Kalau ada ya ini itu udah perikopnya udah baru gitu. Begitu. Oke. Iya, itu bahasa Quran begitu. Iya, salah saya bingung itu kan, itu sebenarnya saya pikir ini wanita ini tuh bukan muslimah gitu loh. Terus oke. Enggak, jadi kalau ayat sebelumnya, nah ini buka ayat 1. Ayat 1 apa? Ya ayyuhalladzina amanu kan? Nah, itu perikop pertama. Dung sampai ayat 9. Buka lagi perikop baru. Ya ayyuhalladzina amanu. Beda lagi urusannya gitu. Itu. Oke, sip. Jelas ya? Iya. Assalamualaikum. Itu luar biasa aja kalau belajar Quran tuh gitu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya dong ya, Bang Yuda? Sebentar. Ini udah 1928 nih. Dia sebentar, Pak Akbar. Sudah 1928. Kita sampai jam berapa nih? Kita udah masuk Isya nih. Kalau Pak Nurdin mau Isya aja dulu gitu. Saya habis Isya langsung itu tugas negara. Iya. Negara. Enggak apa-apa. Apa namanya? Pokoknya yang penting sudah jelas itu jadi 1-2. Nanti besok sambung lagi soal ini apa? Sambung lagi berarti ya. Yang 3-4. Sedikit aja, Ustaz. Ya sedikit aja, Ustaz. Boleh. Mumtahanah 10 ini konteksnya adalah bahwa itu mereka statusnya istri orang-orang kafir, ya kan? Iya, betul. Artinya dalam hal penaklukan, dalam hal kalah perang begitu ya biasa. Maka terjadilah keadaan itu kan. Jadi gini, di sini kan tadi saya baru bicara tekstual dulu nih. Saya belum masuk ke kontekstual. Jadi saya belum ngecek asbabun nuzul belum. Atau saya belum ngecek sirahnya juga belum tahu. Tapi kalau besar kemungkinannya karena ini ayat sebelumnya ini maksudnya perikop sebelumnya itu bicara tentang, udah saya lihat kayaknya nggak ada hubungan Ustaz perikopnya. Sepertinya sih enggak ya. Iya betul. Tapi asumsi saya bahwa itu terjadi itu biasa seperti salah satu istri Rasulullah ya yang kalau Maria Kiptiah itu kan hadiah ya.
Iya. Itu pun kalah perang, tapi itu sebagai hadiah, artinya dia pun statusnya single. Nah, ada beberapa saya lupa, tapi jadi artinya bahwa begitulah cara menghalalkannya kan, begitu ya, Ustaz ya? Iya, jadi gini, kalau ayat ini ya, bicara tekstual ayat ini, kalau visualisasinya itu adalah begini. Ada satu peristiwa, belum tahu apa gitu ya, kita belum sampai kontekstualnya, berarti saya belum cek asbabun nuzul, belum cek sirahnya gitu ya. Tapi ada satu peristiwa, dalam peristiwa tersebut ada bayangin ini harus visual nih. Bayangin kita di sana gitu ya, kita di adegan itu gitu ya. Terus ada sekelompok orang wanita datang kepada orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah SAW kan. Mereka datang, mereka menyatakan kami telah beriman. Dan para sahabat tahu ketika melihat mereka, loh, ini kan istrinya si itu, ini kan istrinya si itu. Kafirun kan? Nah, mereka kan para kufar kan gitu. Nah, ketika mereka datang, kami sudah beriman. Perintahnya adalah famtahinuhunna, uji mereka. Tar dulu, jangan langsung percaya, tes dulu gitu kan. Tesnya gimana? Nggak dijelasin di sini. Mungkin dalam hadits bisa dijelasin gitu ya, detailnya. Lalu yang dijelasin ini apa? Allah Maha tahu tentang iman mereka. Jadi yang lebih tahu sebenarnya Allah. Kalian ngapain? Kita ngapain nih sebagai umat Islam manusia yang nggak ngerti itu? Ya kita ngetes. Gitu loh maksudnya. Kenapa ada kata-kata famtahinuhunna, kemudian kita berhenti, lalu Allahu a'lamu bi imanihim. Jadi kasarnya beginilah, kalau kita ini hanya bayangan aja ya. Seolah-olah berkata, seolah-olah Allah Azza wa Jalla berkata begini. Kalau kalian harus ngetes, kalau aku sudah tahu, gitu loh. Gampangnya begitu. Oke, setuju, sepakat. Jadi, ngerti ya? Karena kan Allah berfirman, kalian uji mereka. Kalau saya gitu, aku gitu kata Allah, aku sudah tahu. Nah, kemudian fa'in alim tumuhunna, kalau kalian sudah tahu, nah sudah ngetes, sudah ngerti ini iman mereka, alim tuhunna, mereka perempuan mukminah, yaitu para wanita itu, fala tarjiuhunna, jangan kalian kembalikan lagi mereka kepada ilal kufar, kepada para kufar itu gitu loh. Oh, sudah terbukti nih iman mereka. Jadi kalau seperti itu berarti peristiwa itu, apakah itu perang, apakah itu saya nggak tahu, apapun itu, pengaruhnya sedemikian besarnya sehingga banyak wanita-wanita yang statusnya istri para kufar, mereka memutuskan meninggalkan suami-suaminya, hijrah, meninggalkan totalitas, berarti hijrah itu berarti kan? Meninggalkan totalitas suami-suami mereka yang statusnya masih kafir, dan mereka memutuskan untuk beriman, masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman gitu. Peristiwanya apa yang melatar belakangi belum sampai. Oke. Kebayang ya? Kebayang, Ustaz. Kan dibayar, tapi wajib kita bayar ke para kufar itu tadi kan, dan mereka pun tidak halal balik lagi. Betul. Jadi orang-orang beriman menjadi wali bagi mereka, menjadi seolah-olah kayak posisi kayak ayah mereka lah gitu. Jadi mereka sudah masuk kepada orang beriman nih, kelompok orang beriman, ayo kita kumpul-kumpul semua, kita pikirin ini, kita harus bayar ini maharnya mereka gitu. Balikin, jadi supaya apa? Supaya pemutusan hubungan para wanita ini dengan para suaminya itu sah gitu loh, Pak. Iya, betul. Jelas ya? Cukup ya, jelas, Pak Akbar? Jelas. Berarti ya cukup. Berarti bisa disimpulkan sementara begini ya, teman-teman yang ada di sini, Pak Ustadz Kamarudin dan yang lain. Berarti bahwasanya antara satu perikop satu dan perikop lain, berarti kalau secara tekstual berarti tidak ada perbedaan kan, tidak ada yang namanya subhat atau hujatan kepada kita lah, seperti itu, maksud saya seperti itu. Berarti intinya kan gini, kalau yang Al-Maidah ayat 5 itu berarti otomatis kan utul kitab, sedangkan yang alat lain itu adalah perbandingan saja, seperti itulah kalau aku ambil kesimpulan sementara seperti itu. Ya boleh. Iya, bisa sih. Sementara pokoknya kita pisahkan bahwa ayat-ayat tersebut masing-masing udah spesifik. Yang satu bicara hanya orang-orang wanita-wanita yang diberi kitab sebelum Quran. Dan kemudian ayat yang lain bicara larangan kepada wanita musyrik. Kemudian ayat yang lain lagi bicara tentang wanita yang hijrah dari keluarga kafirnya dan sepenuhnya tinggalkan mereka dan masuk kepada kelompok orang-orang beriman.
ini 3 aspek yang secara tekstual udah berbeda kasusnya gitu. Jadi masing-masing harus dipisah sendiri-sendirilah gitu. Oke, siap. Ini kita kembali lagi kepada Bang Yuda. Bagaimana Bang Yuda? Ini kita sudah sampai jam segini. Kembali lagi pada sebenarnya begini. gimana? Sebenarnya begini. Kayaknya kalau gini kan masih ini ya, masih setengah bagiannya. Jadi nanti jelasnya itu nanti kayaknya pas di kontekstual lah, nanti baru ketahuan. Ya, betul. Sama itu tadi kita punya PR memeriksa Nasoro di masa Rasulullah SAW. Oke, siap. Ya kan? Kalau Yahudi sudah jelas, tidak musyrik, mutlak, kecuali ya nggak ada di masa Rasulullah. Di masa itu kayaknya nggak ada Yahudi mesianik deh, setahu saya ya. Jadi nggak ada itu Yahudi yang Yesus adalah Tuhan, kayaknya sih nggak ada ya gitu. Kayaknya loh, nggak tahu. Oke, gitu Bang Yuda, bagaimana? Udah? Apakah ini perlu kita closing? Kalau closing kembalikan lagi kepada Bang Yuda untuk meng-closing. Iya, ini kan saya mau akhiri dulu ininya rekamannya. Jadi karena Kang Kamarudin sudah berikan ini ya, kita berterima kasih lah untuk ininya. Tapi saya harapkan nanti ada kelanjutan di yang tentang kontekstualnya gitu. Siap, insya Allah. Gitu. Nanti dibicarakan lagi itu kapan waktunya gitu kan. Tapi untuk sekarang ini boleh. Ya, kayak gini enak kok nih. Kayak gini enak, jadi stop dulu gitu. Sedikit. Iya, Mas Morto ini maunya langsung boleh nggak? Nggak gitu gini loh. Masalah gini. Kita merasa, aku sendiri merasa kasihan kepada, misalkan kalau dari umat Islam sendiri itu dinikahi oleh kaum kufar gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi kita itu mengambil dari sisi ini dulu. Kalau misalkan ya, ada seperti itu dari sisi ini dulu. Kalau aku sih gini, kalau masalah sinun atau sinun kafnun itu nanti dulu. Aku yang penting kita mempelajari ini dulu, bahwasanya ada simpati saya, empati saya apabila seorang muslimah kemudian menikah dengan orang kafir atau orang kafir gitu. Aku seperti itu. Nantilah itu. Ya betul. Saya mau stop dulu itunya rekamannya. Jadi kita ada lagi mau bicarakan. Kalau Kang Kamarudin mau live silakan, nggak apa-apa. Oh siap. Ya. Jazakumullah khairan ya semuanya. Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau Katiron ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.